Cerita diawali dengan sebuah operasi besar yang dilakukan pasukan khusus untuk menangkap bos mafia perdagangan senjata bernama Hector Luna. Tepat saat Hector sedang melakukan transaksi ilegal, pasukan khusus langsung bergerak dan berhasil menyelesaikan misi tersebut dengan sukses. Atas keberhasilan itu, mereka mendapat penghargaan dari pihak militer. Sang kapten, Carlos, bahkan diberi kesempatan untuk berpidato di hadapan para pejabat dan petinggi militer yang hadir. Dalam pidatonya, Carlos dengan lantang menyatakan bahwa ia akan membongkar semua oknum berseragam yang melindungi dan menjadi backingan Hector, tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah acara selesai, seorang ibu kolonel menghampiri Carlos untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan misinya. Ia memuji keberanian dan ketegasan Carlos yang berani menantang para penjahat berseragam, meskipun tindakan itu bisa saja membahayakan dirinya sendiri. Sebagai hadiah atas keberhasilan operasi tersebut, Carlos dan timnya diberi cuti untuk berlibur. Orang yang paling dekat dengan Carlos adalah ajudannya sendiri, Miguel. Saat ini mereka sedang menikmati liburan bersama istri masing-masing di sebuah hotel. Di hotel itu, Carlos meminta izin kepada istrinya untuk menemui Miguel yang sedang bersantai di kolam renang. Saat mereka berbincang tentang program MBC yang dianggap tidak merata, tiba-tiba listrik hotel padam dan Miguel segera berlari ke kamar untuk mengamankan istrinya. Sementara itu, Carlos juga bergegas menuju kamarnya. Namun sesampainya di sana, ia mendapati sang istri sudah bersimbah darah. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar menyerang Carlos. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Meski sempat dihajar habis-habisan, Carlos akhirnya berhasil menumbangkan pria tersebut. Akan tetapi, namun beberapa waktu kemudian terungkap bahwa Carlos ternyata masih hidup setelah dilempar jatuh dari atas hotel. Kini ia disembunyikan di sebuah tempat rahasia demi melindunginya dari orang-orang yang menginginkan kematiannya. Tak lama kemudian, Miguel datang menjenguk keadaan kaptennya itu. Ia lalu mengajak Carlos keluar untuk sekadar ngopi bersama di sebuah warung. Setelah Miguel pergi, Carlos memanggil seorang penjual lotre keliling dan membeli hampir seluruh lotre yang dibawanya. Keesokan paginya, saat sedang sarapan, Carlos tanpa sengaja melihat koran yang mengumumkan nomor pemenang lotre. Ia terkejut karena nomor yang keluar sama dengan salah satu lotre yang ia beli semalam. Carlos langsung mencari tiket lotrenya, tetapi baru ingat bahwa tiket itu disimpan di dalam jaketnya. Ia pun buru-buru kembali ke warung tempat mereka nongkrong semalam untuk menanyakan keberadaan jaket tersebut. Ternyata, jaket itu tertinggal di dalam taksi yang ia sewa malam sebelumnya. Tanpa membuang banyak waktu, Carlos langsung pergi ke pangkalan taksi untuk mencari jaketnya yang tertinggal. Sesampainya di sana, ia sempat dihadang oleh beberapa sopir taksi yang sedang mangkal. Mereka sama sekali tidak tahu siapa sosok yang sedang mereka hadapi. Setelah berhasil mengambil kembali jaketnya, Carlos segera memeriksa tiket lotre yang disimpannya di dalam saku. Di saat yang bersamaan, televisi menayangkan berita nasional tentang pemenang lotre terbesar tahun ini. Betapa terkejutnya Carlos ketika nomor undian yang diumumkan ternyata cocok dengan tiket miliknya. Hadiah yang ia menangkan mencapai 1 miliar peso atau setara sekitar 1 triliun. Dalam sekejap, Carlos berubah menjadi orang kaya raya. Tak lama setelah menerima uang kemenangan itu, Carlos langsung menemui Miguel dan mengajaknya bergabung dalam misi balas dendam. Dengan sumber daya yang kini ia miliki, Carlos berencana melakukan pencarian besar-besaran terhadap semua pihak yang terlibat. Sayangnya, Miguel memilih menolak ajakan tersebut. Ia khawatir keselamatan istri dan anaknya akan terancam jika ikut terlibat dalam perang balas dendam Carlos. Meski begitu, Carlos masih memiliki 2 anak buah setia lainnya, yaitu Lola dan Aurelio.
Keduanya langsung dipanggil ke sebuah kamar motel untuk melihat sendiri uang sebesar 1 triliun peso yang kini dimiliki Carlos. Menurut Carlos, uang sebanyak itu tidak hanya cukup untuk membeli berbagai jenis senjata modern, tetapi juga bisa digunakan untuk membangun program MBG demi membantu rakyat kecil yang kelaparan dan kekurangan nutrisi. Tanpa menunggu lama, Carlos segera membeli sebuah gudang besar yang dijadikan markas operasi. Ia juga mulai memborong berbagai senjata api modern untuk mempersiapkan misi balas dendamnya. Langkah pertama dalam misi tersebut adalah menangkap Hector Luna untuk diinterogasi. Carlos yakin Hector mengetahui siapa saja orang yang terlibat dalam pembunuhan istrinya. Berdasarkan informasi yang mereka peroleh, Hector Luna kini ditahan di sebuah penjara dalam pangkalan militer. Karena itu, tempat pertama yang harus mereka datangi adalah pangkalan militer tersebut. Tak lama kemudian, Aurelio datang dengan membawa mobil baru merek Range Rover senilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Ia menjelaskan bahwa mobil lapis baja yang sebelumnya diminta Carlos masih membutuhkan waktu lama untuk tiba di negara mereka. Karena tidak ingin membuang waktu, Aurelio akhirnya memutuskan membeli Range Rover tersebut sebagai kendaraan sementara untuk menunjang operasi mereka. Dibantu oleh 2 tentara bayaran, Carlos dan tim mulai menjalankan rencana penyusupan ke pangkalan militer dengan bantuan Aurelio yang berhasil meretas sistem keamanan. Carlos dan tim akhirnya bisa menembus area penjara tanpa menimbulkan kecurigaan. ¿Qué es esto? Tuya de suerte. ¡Órale, puto! ¡Sácate de aquí, maldito! Tak lama kemudian, mereka berhasil menangkap Hector Luna. Namun situasi berubah kacau ketika seorang jenderal mulai curiga terhadap gerak-gerik mereka. Karena keadaan semakin genting, Carlos dan tim terpaksa menembak 2 tentara yang mencoba menghentikan mereka. Setelah itu, mereka langsung membawa Hector ke markas rahasia untuk diinterogasi. Di markas tersebut, Hector didudukkan di sebuah kursi dan dipaksa memberi informasi tentang siapa saja orang yang terlibat dalam pembunuhan istri Carlos. ¿Tú eres pendejo o qué? Menggunakan metode interogasi ekstrem ala pasukan khusus, Carlos mencoba membuat Hector buka suara dengan cara yang brutal. ¿Tienes dónde anotar? Namun sebelum Hector sempat memberikan informasi penting, tiba-tiba sebuah tembakan sniper menembus tubuhnya hingga tewas seketika. Di saat yang sama, mereka menyadari bahwa markas tersebut ternyata sudah dikepung oleh sekelompok tentara bayaran bertopeng. Tak memiliki banyak pilihan, Carlos dan tim segera melarikan diri dari tempat itu. Saat sedang kabur, muncul sebuah truk besar yang dikendarai oleh pria misterius yang sebelumnya membunuh istri Carlos. Kejar-kejaran menegangkan pun terjadi di jalanan kota. Bahkan, mobil mereka sempat diledakkan menggunakan bom sempat. Namun, Range Rover yang mereka gunakan ternyata masih mampu bertahan dari ledakan besar tersebut. Ketika melintasi area yang ramai dipenuhi warga, Carlos menyuruh Aurelio melempar sebagian uang mereka ke jalan. Seketika suasana berubah kacau karena banyak orang berebut uang tersebut, sehingga pengejar mereka kehilangan fokus dan Carlos berhasil lolos. Setelah berhasil kabur, Carlos dan tim berpindah ke markas baru yang berada jauh dari pusat kota. Di sana, Lola dan Aurelio memberitahu bahwa masa cuti mereka sudah habis. Itu berarti setelah malam ini, mereka tidak bisa lagi membantu Carlos melanjutkan misinya karena harus kembali berdinas. Keesokan paginya, Miguel datang memenuhi panggilan Carlos dari malam sebelumnya. Karena Lola dan Aurelio sudah kembali bekerja, Carlos meminta bantuan Miguel untuk masuk ke ruang arsip militer dan mencari data orang-orang mencurigakan yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Awalnya Miguel menolak karena takut terlibat lebih jauh. Namun setelah Carlos mengingatkan tentang persahabatan dan kebersamaan mereka selama 12 tahun, sesampainya di ruang arsip,
Miguel langsung mencari data para tentara pembangkang berdasarkan detail yang sudah diberikan Carlos. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, Miguel akhirnya menemukan satu nama yang sangat mencurigakan, yaitu Juan. Seorang tentara terkenal sadis yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan istri Carlos. Miguel segera mengirim alamat tempat tinggal Juan kepada Carlos. Namun tepat setelah pesan itu terkirim, Ibu Kolonel tiba-tiba muncul dan mengajak Miguel masuk ke ruang para pejabat militer yang sedang berkumpul. Di dalam ruangan itu, para petinggi terlihat duduk santai sambil menertawakan nasib rakyat kecil yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. ¿En qué fue usted quien escondió a Estrada? Parece que ahora lo quieren mandar al norte. Di ruangan itu, Ibu Kolonel akhirnya mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui komunikasi rahasia antara Miguel dan Carlos. Ia bahkan sudah tahu sejak awal bahwa Carlos sebenarnya masih hidup. Dengan nada penuh tekanan, Ibu Kolonel meminta Miguel memilih satu di antara dua hal. Tetap setia kepada mantan kaptennya, atau mempertahankan karier dan pekerjaannya di militer. Sementara itu, Carlos terlihat mendatangi rumah Juan sesuai alamat yang dikirim Miguel malam sebelumnya. Sesampainya di sana, Carlos sempat dihadang seekor anjing galak di halaman rumah. Namun karena anjing itu masih terikat, Carlos tetap nekat masuk ke dalam rumah. Kebetulan pintu kamar Juan tidak terkunci, sehingga Carlos langsung melakukan pencarian di dalamnya. Ternyata Juan sedang tidak berada di rumah. Namun Carlos menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu beberapa clipping dan foto-foto istri serta anak Miguel. Sesampainya di markas, ternyata hanya ada Lola di sana. Rupanya Lola memutuskan menambah masa cutinya beberapa hari lagi demi membantu Carlos menyelesaikan misi balas dendam tersebut. Tak lama kemudian, Miguel menelepon Carlos dan mengajaknya bertemu. Ia mengaku memiliki informasi penting yang harus segera disampaikan. Mereka sepakat bertemu di sebuah pemandian umum. Carlos pun datang sendirian dan meminta Lola tetap menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar. Namun saat Lola sedang memperhatikan area sekitar, ia tanpa sengaja melihat 3 pria mencurigakan yang mulai menutup seluruh pintu keluar lokasi tersebut. Lola segera memperingatkan Carlos, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka akhirnya sadar bahwa pertemuan itu hanyalah jebakan. Carlos langsung berusaha mencari jalan keluar. Sementara di saat yang sama, Lola tiba-tiba diserang oleh Juan. Melalui sebuah jendela kecil di dalam toilet, Carlos akhirnya berhasil meloloskan diri dan segera membantu Lola yang masih terlibat perkelahian sengit. Setelah pertarungan yang kacau, Carlos akhirnya berhasil kabur bersama Lola, meskipun Lola sempat terkena tembakan. Di waktu yang bersamaan, Miguel ternyata sedang menuju lokasi pemandian umum bersama beberapa tentara loyalis milik Ibu Kolonel. Melihat sikap mereka yang tiba-tiba berubah dingin dan mencurigakan, Miguel mulai sadar bahwa dirinya kemungkinan juga sedang dijebak. Benar saja, tak lama kemudian, para tentara itu mencoba menyerangnya. Miguel yang sudah bersiaga langsung melawan dan berhasil menghabisi anak buah Ibu Kolonel tersebut. Setelah itu, Miguel segera menuju markas baru Carlos dan mendapati Lola sedang dirawat akibat luka tembak yang dideritanya. Di hadapan Carlos, Miguel akhirnya meminta maaf karena sempat memilih berpihak kepada Ibu Kolonel. Ia mengaku tidak sadar bahwa semua ini hanyalah jebakan yang sudah direncanakan sejak awal. Masih di malam yang sama, Aurelio dipanggil oleh Ibu Kolonel setelah sebelumnya mengajukan pengunduran diri dari dinas militer. Sebenarnya, Aurelio sudah mulai curiga ketika pistol miliknya diminta untuk diserahkan dengan alasan prosedur keamanan. Meski begitu, ia tetap bersikap kooperatif karena belum mengetahui tujuan sebenarnya dari pemanggilan tersebut. Sesampainya di ruangan Ibu Kolonel, Aurelio langsung dituduh bekerja sama dengan Carlos dalam aksi penculikan Hector Luna beberapa waktu lalu. Ibu Kolonel kemudian menawarkan sebuah kesepakatan damai. Ia meminta Aurelio menandatangani surat pengakuan agar semua masalah dianggap selesai. Namun Aurelio menolak mengkhianati kaptennya sendiri.
Karena penolakan itu, Aurelio akhirnya dibunuh secara brutal. Keesokan harinya, Ibu Kolonel langsung menghubungi Carlos dan memberitahu bahwa Aurelio telah tewas dibunuh malam sebelumnya. Agar semuanya cepat selesai, Ibu Kolonel secara terang-terangan meminta Carlos menyerahkan diri. Carlos pun menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan satu syarat. Ibu Kolonel harus menghadirkan Juan, pria yang telah membunuh istrinya. Kesepakatan pun dibuat. Setelah semuanya disetujui, Carlos membawa Miguel menuju lokasi pertemuan yang telah ditentukan. Di sisi lain, Ibu Kolonel juga sudah mempersiapkan puluhan pasukan taktis untuk menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di lokasi, Carlos dan Miguel langsung menemukan jasad Aurelio yang sudah terbujur kaku dalam kondisi mengenaskan. Melihat hal itu, amarah Carlos semakin membara. Tanpa banyak bicara, Carlos dan Miguel segera masuk ke dalam lift untuk menuju lantai atas tempat Ibu Kolonel berada. Namun tepat saat pintu lift terbuka, puluhan tentara taktis langsung menyerbu mereka dari berbagai arah. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Carlos dan Miguel berusaha melawan sambil bergerak maju, menghadapi gelombang demi gelombang pasukan musuh. Di tengah kekacauan tersebut, pintu lift tiba-tiba tertutup otomatis dan membuat Carlos terpisah dari Miguel. Kini Carlos harus menghadapi sejumlah besar tentara seorang diri. Meski bertarung habis-habisan, Carlos akhirnya mulai kewalahan karena jumlah musuh yang terus berdatangan tanpa henti. Pada akhirnya, Carlos berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup. Setelah itu, ia langsung dibawa dan diserahkan ke hadapan Ibu Kolonel. Disaksikan langsung oleh Juan yang duduk santai sambil menikmati situasi. Ibu Kolonel mulai menyiksa Carlos secara perlahan dan menyakitkan. Ia sengaja melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dirinya memegang kendali penuh atas semua yang terjadi. Namun apa yang terjadi tiba-tiba? Miguel muncul dari luar sambil menembaki seluruh anak buah Ibu Kolonel tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Carlos akhirnya berduel langsung melawan Ibu Kolonel. Sementara Miguel bertarung sengit melawan Juan menggunakan sebuah kapak. Ibu Kolonel menyerang Carlos secara brutal dan membabi buta. Namun setelah pertarungan panjang, Carlos akhirnya berhasil mengalahkan dan menghabisi Ibu Kolonel dengan cara yang sangat memuaskan. Di sisi lain, Miguel masih terus berjibaku melawan Juan, mantan tentara paling sadis dan kejam. Saat Miguel hampir mati dicekik, pertarungan mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat menegangkan ketika Juan dan Carlos sama-sama bergelantungan di tepi bangunan. Namun situasi semakin sulit karena kini mereka bertiga sama-sama menggantung di sisi gedung. Miguel menjadi orang yang paling kewalahan karena harus menahan beban dua orang sekaligus. Sementara Juan terus berusaha naik ke atas. Menyadari Miguel tidak akan sanggup bertahan lebih lama, Carlos akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memilih melepaskan rompinya sendiri demi menyelamatkan Miguel. Dan pada akhirnya, Carlos jatuh mengorbankan dirinya. Dan inilah yang terjadi. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Miguel resmi diangkat menjadi kolonel baru untuk menggantikan posisi Ibu Kolonel yang telah tewas. Sementara itu, Lola terlihat sudah pulih dari luka tembak yang sempat ia alami. Kini Miguel dan Lola mulai memikirkan masa depan mereka. Mereka teringat bahwa uang kemenangan lotre milik Carlos masih tersisa sekitar 500 miliar rupiah. Dengan sisa uang tersebut, mereka berencana membeli tanah seluas 100 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Tamat. Ending film ini terasa sangat memuaskan, karena semua tokoh akhirnya menerima konsekuensi dari pilihan mereka masing-masing. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jangan menghabiskan hidup untuk membenci dan membalas dendam. Karena pada akhirnya, setiap orang yang berbuat jahat akan menerima karmanya sendiri. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan orang lain, melainkan menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya.